Teman-teman, akhirnya PPN 12% sudah final ya, sudah final, tetapi gua termasuk orang yang akan bingung dan Sri Mulyani termasuk orang yang akan pusing, bingung, pulang, mual mengenai aturan ini ya. Oke, kenapa bisa begitu? Mari gua kasih argumennya ya. Jadi gini, kemarin kan di DPR kan prosesnya ya, di DPR bersama dengan Prabowo akhirnya diputuskan bahwa PPN 12% tetap berlaku, tetapi untuk barang tertentu, yaitu barang mewah. Jadi si Prabowo ini tidak mau melanggar undang-undang, dia tidak mau bikin perpu untuk melawan undang-undang, tetapi di satu sisi dia pengen membantuin rakyat kecil. Dia pengen menerima suara rakyat-rakyat kecil gitu kan, sehingga oke lah kita ambil win-win solution di mana oke gue tidak lawan undang-undang, undang-undang tetap berlaku, tetapi gue pengen rakyat kecil nggak kena dong. Caranya gimana? Caranya adalah tarifnya tetap berlaku, tetapi hanya untuk orang tertentu, hanya untuk barang tertentu, hanya untuk jasa tertentu ya. Jadi ini sebuah ironi teman-teman ya. Yang bikin keputusan adalah orang-orang yang tidak ngerti teknis pajak. Lu nggak ngerti urusan pajak, lu nggak ngerti hukum pajak, lu nggak ngerti teknis pajak, tetapi lu bikin keputusan. Oke, tanpa berkomunikasi atau berkonsultasi dengan petugas pajak atau minimal Menteri Keuangan deh Sri Mulyani atau konsultan pajak gitu loh. Jadi mereka ini bikin keputusan suka-suka dia, nggak konsultasi ke orang-orang akademis, nggak konsultasi kepada petugas pajak atau Menteri Keuangan deh Sri Mulyani gitu loh. Kalau ada Sri Mulyani di situ disembur sama Sri Mulyani, lu bisa begitu ya. Jadi gini teman-teman ya, masalahnya apa? Masalahnya adalah lu mau kasihkan barang mewah, apa PPN 12% untuk barang mewah. Pertanyaan gua adalah jenis barangnya bagaimana lu menentukannya? Pakai undang-undang apa untuk menentukan barang yang mana kena 12%, barang yang mana kena 11%? Bagaimana menentukannya? Dasar hukumnya bagaimana? Teknisnya bagaimana? Pusing nggak lu? Oke, Pak Dasko kalau nggak salah ya, bikin di konferensi pers. Konferensi pers lagi-lagi orang yang nggak ngerti hukum pajak, orang yang nggak ngerti aturan pajak, bikin konferensi pers mengenai pajak. Oke, dia bilang PPN 12% berlaku 1 Januari 2025 dikenakan hanya barang mewah sebagai berikut. Satu, dua, tiga. Satu mobil, dua apartemen, tiga rumah mewah. Gue langsung bingung. Mobil itu yang kayak gimana yang dimasuk barang mewah? Banyak loh orang beli mobil tapi orang miskin. Maksudnya orang biasa-biasa saja. Banyak loh. Banyak loh orang yang beli mobil, cicilan mobilnya itu sebagian besar dari porsi gaji dia. Apakah ini kena? Kalau nggak mau kena, bagaimana teknisnya? Bagaimana dasar hukumnya? Mobil yang bagaimana yang dimaksud dengan pajak barang mewah? Bingung. Kemudian mobil itu sudah kena PPNBM loh ya. Mobil yang mewah-mewah kayak Mercy, BMW sudah kena PPNBM. Sekarang kenain lagi PPN plus 1%. Sama apa beda nih barang? Repot. Apartemen dia bilang, apartemen itu justru justru barang murah, Pak. Apartemen itu justru barang untuk orang-orang yang pengen beli rumah harganya murah gitu loh. Gua tinggal di apartemen. Ini tuh murah gitu loh dibandingkan beli rumah. Jadi apartemen kok jadi barang mewah? Kok apartemen malah kena PPN 12%? Ini barang murah, apartemen barang untuk orang-orang yang justru tidak punya duit banyak gitu loh. Oke, sekarang lu mau bilang apartemen ada yang mahal. Betul, ada yang mahal. Tetapi bagaimana lu mengklasifikasikannya? Bagaimana? Pusing. Yang ketiga, rumah mewah. Dia bilang, rumah mewah tuh yang seperti gimana, bos? Yang seperti gimana disebut rumah mewah? Apakah ada angka rupiahnya? Apakah ada lokasinya? Bagaimana? Rumah mewah itu seperti apa? Dasar hukumnya bagaimana, Pak? Untuk memisahkan mana barang mobil, mana rumah mewah, mana rumah bukan mewah. Bagaimana? Teknisnya dulu. Sekarang dia bilang jasa. Kalau nggak salah nih ya, ini dari CNBC Indonesia, dari liputan6.com dan sebagainya ya. Jasa layanan jaringan internet yang WiFi itu katanya kena PPN 12%. Bos, internet itu adalah kebutuhan primer saat ini. Kebutuhan kita semua internet. Dari orang yang paling kaya sampai orang paling miskin di Indonesia pakai internet. Lu mau kenain PPN 12%. Yang sama aja nggak berpihak dong kepada rakyat gitu kan. Kemudian jasa tata boga dan catering, jasa penyediaan tempat parkir. Yang parkir itu nggak cuma orang kaya, bos. Yang parkir itu banyak orang miskin, orang biasa yang parkir. Jadi nggak tepat sasaran ini. Ya, jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Jasa perhotelan. Lu kira yang tinggal di hotel orang kaya doang? Banyak juga orang yang tidak kaya tinggal di hotel dengan berbagai alasan. Gitu loh, Pak. Jasa pelayanan kesehatan, medik. Lah, medik kena PPN naik 1%, 12%. Banyak orang tidak kaya, yang menengah bahkan miskin perlu jasa kesehatan. Lu kira orang kaya doang yang boleh sakit?
jasa tenaga kerja, sama aja gitu ya. Jadi ujung-ujungnya ini aturan dibikin oleh orang yang nggak ngerti pajak, dan orang yang ngerti pajak, teknisnya di dunia di lingkungan Kemenkeu pusing, pusing 7 keliling tuh Sri Mulyani mikir ini gimana caranya gue ngatur ini ya katanya. Oke, masalah berikutnya gue kasih tahu nih ya Pak Dasko dan teman-teman Prabowo ya, e-faktur, aplikasi yang namanya e-faktur nanti akan ada dua jenis PPN. E-faktur akan ada dua jenis PPN, PPN 11% dan PPN 12%. Pertanyaan gua, bagaimana teknis update e-fakturnya, Bos? Sekarang udah tanggal 6 Desember, sampai 31 Desember harus jadi dong e-fakturnya, karena kan 1 Januari mau berlaku. Bagaimana tim teknis IT di DJP mau membuat update-nya? Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, belum ada e-faktur tuh dua jenis tarif, nggak bisa. Yang ada adalah DPP nilai lain, itu betul. Kemudian PPN khusus yang 1,1% itu betul. Tetapi ini mau dibikin PPN normal ada dua tarif, satu 11% dan satu 12%. Lu kira gampang bikin e-faktur? Lu kira gampang mau bikin update e-faktur? Nanti akan terjadi kekacauan, kekacauan seperti kemarin tuh ketika update e-faktur. Kacau satu Indonesia gara-gara mau update e-faktur. Di level teknis yang nggak dipikirin nih sama bos-bos di DPR nih ya. Pusing nih Sri Mulyani. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sanksi atau denda jika terjadi kesalahan? Contoh, ada orang, anggaplah ada sebuah dealer mobil. Ada sebuah dealer mobil, dia jual mobil yang mewah, dia juga jual mobil yang biasa. Ya, dia juga jual yang 11%, dia juga jual yang 12%. Kalau dia terlanjur bikin e-faktur dengan 11%, terlanjur nih. Bagaimana sanksinya? Bagaimana dendanya? Teknisnya bagaimana? Itu loh yang nggak dipikirin nih sama orang-orang di DPR tuh. Bagaimana teknisnya? Apakah dia masih bikin revisi? Kalau ada revisi, orang yang sudah bayar bagaimana? Gimana dong nanti? Kacau balau ini, bakal kacau ini. Teknisnya nggak dipikirin sama orang-orang DPR nih ya. Kemudian masalah berikutnya, kode fakturnya bos, kode faktur. Kode faktur selama ini kan ada 01 buat orang umum, 02 buat bendahara, 03 buat BUMN, 04, 05, 06, dan sebagainya, sebagainya. Oke, itu semua sudah diatur oleh aturan, oleh PMK dan undang-undang. Tarifnya sudah dikunci oleh sistem e-faktur. Sekarang tarifnya menjadi dua macam. Bisa 11%, bisa 12%. Berarti kan kode 01 yang normalnya 11% sekarang menjadi 2. Bisa 11, bisa 12. Kacau bos, kacau bos. Kacau, kacau. E-faktur bakal kacau kalau begitu caranya. Gue kebayang nih Sri Mulyani begitu nonton nonton YouTube-nya DPR ketok palu 12%, tapi untuk barang tertentu dia langsung geleng-geleng kepala. Gimana caranya gue mempraktekkan ini di level teknis? Orang IT di bidang e-faktur mampus gue mesti update e-faktur lagi katanya. Aduh. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau ada orang, badan nih ya, badan terima faktur pajak masukan 12% dan dia juga ada terima pajak masukan 11%. Terus dia jualan barang ternyata semuanya 11%. Pertanyaan gua, apakah PM yang 12% itu semuanya boleh dikreditkan seluruhnya atau hanya boleh dikreditkan 11% atau tidak boleh dikreditkan seluruhnya? Bagaimana teknisnya? Apakah 1 bulan cukup untuk Sri Mulyani bikin PMK-nya untuk mengatur ini? Kemudian kalaupun cukup, PMK ini berdasarkan undang-undang apa, Bos? Tidak ada undang-undang menjadi underlying atas PMK ini. Kalau nanti dia boleh kreditkan full 12% contohnya, maka percuma aja undang-undang 12%. Percuma dong kalau dia boleh kreditkan full 12%, ya kan? Nggak dapat dong penerimaan negara. Tapi kalau dia tidak boleh kreditkan atau dia hanya boleh kreditkan 11%, bagaimana teknisnya di e-faktur? Teknisnya, berarti kan formulir akan berubah. Formulir e-faktur akan berubah, formulir PPN akan berubah. E-faktur akan dibikin update-nya. Kacau, 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 kacau. Satu Indonesia akan kacau mulai Januari nanti kita lihat ya. Bagaimana teknisnya? Prabowo mah enak tinggal bikin aturan. Sri Mulyani yang pusing 7 keliling. Gimana caranya yang bikin e-faktur bisa ada dua tarif begitu ya? Kacau. Inilah teman-teman ya, semboyan di negara Konoha. Satu, no viral, no justice. Yang kedua, kalau bisa kami persulit, kenapa mesti kita permudah? Begitu ya.